Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita kembali di ibadah sekolah Minggu. Sebelum memulai ibadah kita saat teduh dulu ya. Amin, saat teduh selesai. Kita bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan. Kita bisa bangun pagi, sehat-sehat, dan bisa ibadah lagi. Sekarang kita akan bernyanyi untuk memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi, Selamat Pagi Tuhan. Ayo adik-adik dengan semangat kita memuji Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, selamat terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, tambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di acara kebaktian sekolah Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik? Ya, pasti kakak senang melihat kalian bila kalian selalu di dalam sukacita dan takut akan Tuhan. Ya adik-adik, kita akan mulai kebaktian kita. Kita ikuti kebaktian walaupun secara online. Dan kita boleh selalu setia dan taat kepada Tuhan. Di dalam nama Allah, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Yesus Kristus, Raja atas segala raja, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengalahkan iblis dan maut, sehingga kami memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Di sini, di dalam persekutuan yang kudus, kami datang ke hadapan-Mu. Dalam persekutuan ibadah ini, memuji serta meninggikan nama-Mu. Karena segala perbuatan-Mu yang sungguh besar, sambutlah kami, serta penuhilah hati kami oleh Roh Kudus, supaya
Ibadah ini layak sebagai ucapan syukur dan pujian jemaat yang telah dimenangkan. Kiranya melalui ibadah ini kami semakin memahami kasih karunia-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah saat teduh, sudah berdoa. Nah, sekarang kita mau bernyanyi. Kita bernyanyi bersama-sama, harus semangat, harus ceria. Kita akan bernyanyi, sayang, sayang, aku disayang Tuhan. Ayo, bangkit berdiri semuanya. Kita semangat ya adik-adik. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Kasih Yesus begitu indah. Mari kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, 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 indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku.
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam dasar titah. Kita akan mengucapkan titah yang pertama sampai yang ke-10. Yuk kita ucapkan sama-sama ya. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya kau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzinah. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan. Hayo, siapa yang udah pada hafal ayat hafalan minggu lalu? Tertulis di mana ya? Ya, Mazmur 119 ayat 133. Kakak berharap adik-adik semua udah pada hafal ya. Sekarang kita ucapin bareng-bareng ya ayat hafalan minggu lalu. Mazmur 119 ayat 133. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Yuk sekali lagi yuk. Mazmur 119 ayat 133. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Good job adik-adik. Sekarang kita masuk ke ayat hafalan untuk minggu depan, tanggal 25 April 2021. Kakak berharap adik-adik semua bisa menghafalkan ya. Ayat hafalan kita untuk minggu depan itu tertulis di dalam Yeremia 31 ayat 3. Yuk dibuka Alkitabnya yuk. Yeremia 31 ayat 3. Sekarang kita baca bareng-bareng ya. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yuk kita baca sekali lagi ya. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan
kasih setiaku kepadamu. Ya, adik-adik, ayat hafalan ini Yeremia 31 ayat 3 dihafalkan ya, karena minggu depan akan ada kakak sekolah minggu lagi yang akan bertanya kepada adik-adik untuk ayat hafalan. Oke adik-adik, selamat menghafal. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar ayat hafalan di mana Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Adik-adik, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Nah, Tuhan Yesus sayang sama kakak, sayang sama adik, Dia sangat mengasihi semuanya. Nah, kita juga harus bisa mengasihi saudara kita, mengasihi siapa saja. Ayo adik-adik, kita bernyanyi, percaya saja. Semua bangkit berdiri, kita harus nyanyi ya. Yuk. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya tentu kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Shalom adik-adik, gimana? Udah siap mendengarkan firman hari ini? Alkitabnya udah disiapin belum? Oke, baiklah. Sebelum kita sampai kepada firman, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah. Terima kasih juga penyertaan perlindungan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih juga Tuhan buat anak-anak sekolah minggu kelas C dan D yang sudah siap mendengarkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, Kau masuki setiap hati kami, urapi setiap kami, supaya kami boleh mengerti apa arti kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak sekolah minggu, khususnya kelas C dan remaja, biar menyertai mereka, berkati mereka, bahkan yang tidak bisa ikut hari ini ya Tuhan beribadah, Kau memberkati mereka. Seluruh waktu di depan kami ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan pimpinan Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita masuk kepada firman hari ini di ibadah kita tanggal 25 April 2021. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Sekali lagi ya, Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kakak bacakan. Sama-sama kita membaca. Yuk. Yesus
menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas, dan yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala ikan ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman serta melakukannya dalam hidupnya. Nah, adik-adik, kita sudah baca tadi firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Di awal bulan April, tepatnya tanggal 2 April, adalah peristiwa peringatan Jumat Agung, yaitu penyaliban Tuhan Yesus. 3 hari setelah kematiannya, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Itulah yang disebut Paskah. Itulah firman beberapa minggu yang lalu yang memberkati kita. Adik-adik, firman hari ini yaitu sesuai dengan tema kita ya hari ini. Tema kita di buku sekolah minggu adalah peristiwa di Danau Tiberias. Jadi judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ini adalah ketiga kalinya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kalau ada yang ketiga kali berarti ada dong yang pertama dan yang kedua. Kira-kira adik-adik masih ingat gak peristiwa yang pertama? Apa ya? Peristiwa yang kedua, masih ingat gak? Ya, peristiwa yang pertama yaitu waktu itu pagi-pagi Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus, tapi ternyata kubur itu kosong. Jadi Maria Magdalena yang menyaksikan pertama kali
Tuhan Yesus bangkit. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada muridnya yang bernama Thomas. Nah, firman hari ini adalah bukti kebangkitan Tuhan Yesus yang dinyatakan melalui peristiwa di Danau Tiberias. Jadi, tadi kita sudah dengar pembacaannya di Alkitab. Di pantai itu ada murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus. Kemudian Thomas yang disebut Didimus. Kemudian Nathanael yang dari Kana. Kemudian anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid lainnya. Ketika itu, mereka sudah kembali kepada tugas, pekerjaan, keseharian mereka, yaitu menangkap ikan sebagai nelayan. Karena memang sebagian besar murid Tuhan Yesus pekerjaannya adalah nelayan. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata semalaman mereka itu di danau, sepanjang malam itu, ternyata mereka tidak menangkap apa-apa. Atau dengan kata lain, tidak mendapat tangkapan ikan. Kalian bisa bayangkan ya, kalau kita bekerja sepanjang malam tapi nggak ada apa-apa, nggak ada hasilnya, rasanya apa ya, capek, lelah, gitu. Sama seperti kita adik-adik. Dalam hidup sehari-hari, seringkali kita lupa atas kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengalami ketakutan, khawatir, gelisah, bersungut-sungut, atau tidak mengucap syukur. Adik-adik pernah nggak alami rasa takut, khawatir, galau? Misalnya nih, rasa takut pada waktu sendiri di rumah, mama papanya kebetulan pergi misalnya ke ibadah pertonggoan, tiba-tiba mati lampu. Pasti ada rasa takut ya kalau itu dihadapi dengan sendirian di ruangan yang gelap. Tapi berbeda suasananya kalau suasana gelap dihadapi bersama-sama dengan orang tua, keluarga. Pasti tidak ada rasa takut. Nah, adik-adik, sama halnya seperti murid Tuhan Yesus juga. Merasa lelah, merasa capek. Apalagi mereka masih ingat Tuhan dan guru mereka yang sudah tidak bersama mereka lagi. Mereka pasti ada rasa takut. Merasa bingung, mereka kehilangan sahabat dan guru mereka yang mengajari segala sesuatu dalam kehidupannya. Seperti biasa pada masa hidupnya Tuhan Yesus. Nah, peristiwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya bukan tanpa tujuan. Ada dong tujuannya. Yang pasti adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Kemudian memberi kekuatan yang baru, semangat yang baru bagi kita, agar kita bisa melakukan setiap aktivitas atau kegiatan atau pekerjaan kita sehari-hari. Berarti kebangkitan Tuhan Yesus adalah sebagai bukti Dia peduli akan kehidupan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita jalan sendiri. Seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi. Sehingga kita mampu menjadi saksi atas kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keluarga, teman-teman, dan masyarakat.
seperti murid Tuhan Yesus, kita juga mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sehingga dapat bersaksi kepada orang lain, tanpa pertolongan Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Jadi adik-adik, kalian bisa sekolah, kalian bisa belajar, kalian bisa melakukan aktivitas kalian bukan karena kekuatan kalian, tapi karena ada penyertaan, pertolongan Tuhan. Sebab ketika kita ada penyertaan Tuhan, maka kita akan penuh ucapan syukur. Karena penyertaan Tuhan memimpin kita, mengajari kita, menuntun setiap langkah-langkah kita. Akhirnya kita dipenuhi sukacita seperti murid-murid Tuhan Yesus. Artinya Tuhan memberikan lebih dari apa yang mereka pikirkan. Akhirnya mereka penuh ucapan syukur atas pertolongan Tuhan. Adik-adik, contoh-contoh perbuatan Tuhan atau yang membuat kamu mengenal Tuhan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Banyak hal. Mungkin kita nggak bisa sebutkan satu persatu. Contohnya ya, bersyukur dengan kalian masih punya orang tua bersama-sama dengan kalian. Kemudian penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kalian bisa belajar dari rumah. Walaupun dari rumah kalian bisa belajar sendiri. Kemudian ketika kalian sakit, kalian bisa sembuh dari sakitnya. Kalian bisa melakukan ujian dengan baik. Kalian bisa naik kelas. Dan banyak hal lagi yang menyatakan perbuatan Tuhan Yesus dalam kehidupan kalian. Sehingga kalian semakin mengalami Yesus di dalam kehidupan kalian. Sama halnya seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi. Nah, adik-adik, sebagai kesimpulan firman hari ini, kesimpulan inti dari firman hari ini adalah bukti kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. 1, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir menyertai kita dalam aktivitas sehari-hari. 2, respon kita atas kehadiran Tuhan dalam hidup kita yaitu ada ucapan syukur, tidak takut lagi. Makanya adik-adik kalau di rumah sendirian, jangan takut, tidak khawatir lagi, ada harapan baru, ada sukacita, semangat yang baru, kekuatan yang baru. Nah, sebagai penutup firman hari ini, kakak mau akhiri firman ini dengan Allah yang adalah firman itu sendiri, yang hadir dalam kehidupan kita, menyertai kita, membuat kita semakin percaya atas kehadirannya bersama kita, sehingga kita dapat menyaksikan segala perbuatannya dalam kehidupan kita. Adik-adik, jadilah seperti murid Yesus yang percaya dan menjadi saksinya dalam kehidupanmu, di rumah, di sekolah, dan di mana aja. Sampai di sini, sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, kita berdoa. Dengan sikap berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap kami, khususnya buat anak-anak sekolah minggu kelas C dan remaja. Mari ya Tuhan, bawa setiap mereka bertumbuh di dalam firman-Mu, sehingga mereka mengerti
memahami apa arti kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka menjadi saksi atas segala perbuatan tangan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga mereka boleh menceritakan, memberitakan kabar baik atas kehadiran Tuhan dalam kehidupannya, baik itu di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah keluarganya, dan di lingkungannya. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu, kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami juga memberkati teman-teman kami untuk hari-hari berikutnya, supaya kami semakin ada kerinduan hati untuk ikut beribadah, sehingga pertemuan berikutnya kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Waktu di depan kami serahkan dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh iya adik-adik, hari ini, aktivitas minggu ini, pesan kakak adalah coba kalian tuliskan dalam daftar contoh-contoh perbuatan Tuhan Yesus yang membuat kalian mengalami atau mengenal Yesus di dalam hidupmu. Jadi nanti setelah kamu tuliskan di dalam daftar, nanti kirimkan ke wali kelasnya. Nanti kakak yang confirm ke wali kelas masing-masing sehingga sampai kepada kakak ya. Terima kasih.
dalam darah